Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siska Priyana Rivianti. Di video kali ini, aku bakal ngebuat program penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk ngebuat program ini, aku pakai aplikasi Python. Nah, buat kalian yang belum punya aplikasi Python, kalian bisa download aplikasi Python pakai Miniconda ataupun Anaconda, dan aku bakal kasih link downloadnya di deskripsi. Kalian bisa cek sendiri, oke? Sebelum kita membuat program penyelesaian persamaan kuadrat, aku bakal ngebagi video ini menjadi 3 tahap. Yang pertama itu aku bakal menjelaskan tentang dasar teori, yang kedua aku bakal menjelaskan tentang flowchart dari program persamaan kuadrat, dan yang ketiga baru kita membuat programnya. Nah, untuk persamaan kuadrat sendiri, kita masuk ke tahap penjelasan dasar teori. Definisi untuk persamaan kuadrat sendiri itu adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Di mana bentuk baku dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c, dengan syarat bahwa nilai a itu tidak sama dengan 0 dan nilai a, b, dan c itu adalah anggota bilangan real. Nah, kita tahu bahwa program yang kita buat ini bertujuan untuk mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian dari persamaan kuadrat ini kita sebut dengan akar, di mana akar sendiri itu memiliki definisi yaitu variabel x. Nah, variabel x ini yang memenuhi suatu persamaan. Akar penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 2, yaitu x1 dan x2. Kenapa ada 2? Karena pangkat tertingginya adalah 2. Jadi misalkan pangkat tertingginya adalah 3, maka akarnya itu ada 3. Nah, kemudian ada 3 cara untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama adalah faktorisasi. Nah, apa itu faktorisasi? Jadi misalkan persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, persamaan ini kemudian kita rubah bentuknya menjadi bentuk faktorisasi. Jadi bentuknya seperti ini. Dalam kurung x, x1 tutup kurung, dalam kurung x, x2 tutup kurung sama dengan 0. Misalkan, di sini kita punya persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita itu bisa merubah persamaan kuadrat ini menjadi bentuk faktorisasi seperti ini, sehingga kita akan mengetahui nilai x1 dan x2. Nah, kalau dari bentuk ini berarti kan kita tahu nilai x1-nya sama dengan 3 dan nilai x2-nya sama dengan min 1. Cara yang kedua itu adalah melengkapkan kuadrat sempurna, yang mana cara ini dilakukan dengan mengubah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi bentuk dalam kurung x plus p tutup kurung kuadrat sama dengan q. Contohnya, misalkan di sini kita punya persamaan x kuadrat min 6x plus 2 sama dengan 0, kemudian dirubah menjadi bentuk dalam kurung x min 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 7. Yang mana nanti dengan menyelesaikan persamaan ini kita akan dapat nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Yang ketiga itu adalah rumus ABC. Dengan menggunakan rumus ABC, kita itu bisa langsung menghitung nilai x1 dan x2, yaitu melalui persamaan x1, x2 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. Nah, di sini contohnya misalkan kita punya persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Maka kita bisa mencari akarnya secara langsung dengan memasukkan nilai A, B, dan C pada rumus ABC ya. Jadi ini contoh dari penggunaan rumus ABC. Nah, secara umum untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, kita itu biasanya menggunakan rumus ABC. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk menyelesaikan seluruh jenis persamaan kuadrat. Jadi kan terkadang ada beberapa jenis persamaan kuadrat yang tidak bisa diselesaikan menggunakan cara faktorisasi atau melengkapkan kuadrat sempurna, karena merubah ax kuadrat plus bx plus c menjadi bentuk faktorisasi ataupun bentuk melengkapkan kuadrat sempurna itu terkadang susah dilakukan. Maka dari itu, biasa secara umum kita itu menggunakan rumus ABC karena langsung memasukkan nilai A, B, dan C yang diketahui dari suatu persamaan kuadrat ke dalam rumus yang langsung bisa menghasilkan nilai X1 dan X2. Nah,
Sebelum kita itu membuat program penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, kita juga harus mengetahui jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Nah, kemudian muncul pertanyaan bagaimana kita menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat. Untuk menentukan jenis akar dari suatu persamaan kuadrat, digunakan diskriminan. Apa itu diskriminan? Nah, diskriminan itu adalah fungsi yang membuat kita tahu jenis akar dari persamaan kuadrat. Diskriminan sendiri bisa dicari dengan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, jadi jenis-jenis akar berdasarkan diskriminan itu ada 3 jenis. Yang pertama, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka akan dihasilkan 2 akar real yang tidak sama, yaitu X1 tidak sama dengan X2, real dan tidak sama. Yang kedua, misalkan di sini diskriminannya sama dengan 0, maka akan dihasilkan 2 akar real yang kembar, X1 sama dengan X2. Dan yang terakhir, jika diskriminannya kurang dari 0, maka akan dihasilkan 2 akar imajiner yang tidak sama, X1 tidak sama dengan X2. Dalam pembuatan program penyelesaian persamaan kuadrat, kita itu tidak boleh langsung menghitung akar dari persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Melainkan ada alur atau langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menghitung akar dari persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Nah, untuk menyusun langkah-langkah ini digunakan suatu bagan alur atau yang sering disebut dengan flowchart. Maka dari itu, di sini saya juga akan menjelaskan tentang flowchart dari persamaan kuadrat. Nah, ini adalah flowchart program penyelesaian persamaan kuadrat yang udah aku buat. Jadi, pertama-tama kita mulai untuk menyusun program dengan inputnya adalah nilai A, B, dan C. Nah, kemudian kita cek apakah nilai A itu sama dengan 0. Misalkan nilai A itu sama dengan 0, maka kita balik lagi untuk menginput nilai A, karena persamaan kuadrat sendiri AX kuadrat plus BX plus C itu adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabel X sama dengan 2. Misalkan nilai A 0 berarti itu kan tidak lagi menjadi persamaan kuadrat. Jadi program akan menyuruh kita untuk mengulang memasukkan input yang benar. Kemudian misalkan inputnya sudah benar, maka kita di sini akan langsung menghitung nilai diskriminan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui ini jenis akarnya apa, akar kembar, real, atau akar imajiner yang tidak sama, atau akar real yang tidak sama, 2 akar real yang tidak sama. Nah, di sini kita hitung nilai diskriminannya. Itu B diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian kita buat suatu kondisi. Kita tanya, apakah diskriminan nilainya sama dengan 0? Jika sama dengan 0, yes. Maka di sini kita akan mengatakan bahwa jenis akar-akarnya adalah kembar dan real, di mana kita bisa menghitung akar-akar ini menggunakan rumus X1 sama dengan min B per 2A dan X2 sama dengan min B per 2A. Jadi lebih sederhana rumusnya. Kenapa? Karena diskriminannya ini sama dengan 0. Nah, kemudian misalkan diskriminannya nggak sama dengan 0. No. Jadi kemudian kita tanya lagi, apakah diskriminannya ini lebih besar dari 0? Misalkan jawabannya yes. Berarti kan jenis akar-akarnya itu berbeda dan real. Dimana kita dapat menentukan nilai akar-akar ini menggunakan rumus ABC. X1 sama dengan min B plus akar D per 2A. Dan untuk X2 min B min akar D per 2A. Misalkan jawabannya 0 lagi, yang pastinya itu diskriminannya kurang dari 0, maka jenis akarnya itu adalah jenis akar yang berbeda dan imajiner. Kemudian jika selesai, berarti kita akan memperoleh output nilai X1 dan X2. Selesai. Nah, jadi penting banget ya untuk membuat flowchart dari suatu program, sehingga kalian tuh akan benar-benar paham bagaimana untuk menyusun program itu nantinya gitu. Biar kalian untuk membuat program juga lebih mudah, karena kalian udah tahu alur, jalan berpikir atau langkah-langkah untuk menyusun program yang kalian ingin buat. Oke, kita sekarang langsung ke
pembuatan programnya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat program ini adalah memasukkan input. Nah, inputnya itu kan berupa A, B, dan C, nilai A, B, dan C ya. A sama dengan, B sama dengan, C sama dengan. Agar nanti kita itu nggak harus merubah program ini untuk persamaan kuadrat yang berbeda-beda, jadi kita gunakan float dalam kurung input, dalam kurung di sini kita misalkan ingin menginput A sama dengan, untuk menginisialisasi bahwa kita memasukkan nilai A, dan untuk B sendiri kita pakai float input B. Jadi ini inputnya otomatis, dalam artian kita nggak usah merubah program persamaan kuadrat untuk persamaan kuadrat yang berbeda-beda. Maksudnya seperti apa nih? Misalkan kita running ya, kita run file 5 ini, kita klik tombol yang berwarna hijau. Di sini akan muncul nilai A. Kita inputkan misalkan nilai A-nya 1, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya itu 3. Jadi kayak gini pengimplementasiannya. Dan kemudian setelah itu kita mengecek apakah nilai A sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai if A sama dengan, jadi sama dengannya ada 2, 0, maka kita print suatu warning, nilai A tidak boleh 0. Nah, kemudian else, selain ini maka kita lanjut melakukan perhitungan nilai diskriminan. Kita menghitung diskriminan sama dengan B kuadrat. Jadi kalau kuadrat ini bintangnya ada 2 ya, dikurangi 4 dikali A di 4AC. Nah, kemudian di atas ini buat suatu informasi aja, biar misalkan ada orang lain yang pingin pakai programnya kita, dia tuh tahu gimana cara memasukkan, tahu apa arti dari input ABC ini ya. Kita kasih suatu informasi di sini, kita print bentuk persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX plus C. Jadi sama dengan 0. Dan setelah itu berarti kita kan udah menghitung nilai diskriminan ya. Maka kita mengecek nilai diskriminan ini. Cek nilai diskriminan. Diskriminan itu jika diskriminannya di sini kita lebih besar dari 0. Jadi if D lebih besar dari 0, maka kita menghitung nilai X1 sama dengan dalam kurung min B ditambah. Jadi sebelum kita pakai nilai akar itu kalau di sini di program, untuk menggunakan fungsi akar di program Python, kita harus mengimpor library yang namanya itu import. Jadi perhatiin banget ya, kalian harus mengimport library. Biasanya tuh kalau akarnya itu yang dihitung itu hasilnya itu nggak imajiner, kita tuh biasanya pakai langsung import math. Tapi karena kita tahu bahwa terkadang hasil dari persamaan kuadrat ini akarnya itu akar imajiner, jadi kita pakai CMath, artinya kompleks matematika ya.
Cmat. Kita import Cmat atau kita sederhanain aja ya. Jadi kita bisa mensederhanain Cmat ini, kita import S Cmat. Nah, jadi di sini tuh caranya jadi min B X1 plus Cm titik SQRT. Jadi harus diawali Cm dulu baru kita titik SQRT akar dari D diskriminan per 2 kita akar lagi 2 dikali A. Nah, kemudian buat yang X2 kita tinggal copy aja yang dari X1 ini. X2 kita copy yang dari X1, kita ubah jadi X2 dan tanda plusnya kita ubah jadi min ya, min. If D lebih besar dari 0 kan kita tulis nilai ini. Kemudian jika D-nya nggak lebih besar dari 0, kita tanya lagi. Else if D sama dengan 0 ya, maka kita hitung kenapa sih? Oh ya, aku lupa kalau di Python else if itu disingkat menjadi elif. Nah, elif itu sama dengan else if ya. Jadi jika diskriminannya itu sama dengan 0, maka X1 dan X2 itu bisa kita sederhanain. Kita hapus nilai dari SQRT akar dari D ya. Langsung kayak gini. Ya, akarnya kembar. Kemudian kalau nggak lebih besar dari 0 atau nggak sama dengan 0, pasti otomatis kan kurang dari 0 ya. Berarti kita langsung else tanpa ada embel-embel kurang dari 0, karena pasti komputer udah tahu nih, ini pasti kurang dari 0. Nah, berarti kita bisa menghitungnya nih pakai rumus ini aja. Jadi langsung aja. Atau nanti hasilnya itu hasil dari ini X1 dan X2-nya itu akan imajiner, akan ada nilai imajinernya. Nah, kemudian setelah itu kita print inputnya, kita print. Jadi di sini kita print, kita kasih judul waktu print, kita kasih judul apa ya? Akar dari persamaan kuadrat adalah nah, di sini ada aku tambahin ya, adalah kita plus di sini str string. Jadi aku tuh bakal membuat outputnya itu nanti bakal ngeluarin kata-kata gini, kan dari persamaan kuadrat adalah bla 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 dan bla bla bla. Nah, karena bla 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 ini adalah X1 dan bla bla blanya lagi adalah X2, itu jadi aku bakal pisah. Jadi str kita pakai teknik. Jadi plus XTR-nya adalah X1. Kemudian kita plus lagi, kita kasih tulisan. Jadi kasih strip dulu, kemudian kasih tulisan dan kita tambah. Kemudian dan-nya ini juga dikasih strip. Kemudian kita plus str X2. Nah, ini nanti kalau di print bakal mengeluarkan output gini, akar dari persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Nah, kemudian kita print juga diskriminannya dengan diskriminannya langsung aja kalau ini D gitu. Dan kemudian kita kasih juga ya jenis-jenis akarnya, apakah ini akar real, akar kembar atau apa. Tapi untuk jenis-jenisnya kita langsung taruh di sini. Nah,
kita print, misalkan kalau dia D lebih besar dari 0, maka jenis akarnya adalah dua akar berbeda dan bernilai dan real. Nah, kemudian kalau sama dengan 0 berarti jenis akarnya adalah kembar, dua akar yang kembar dan real. Nah, kalau di sini berarti jenis akarnya adalah dua akar berbeda dan imajiner. Oke, nah kemudian kita coba sekarang. Nah, kayak di contoh tadi, x kuadrat min 2x min 3 berarti A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya min 3. Coba kita cek. A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya min 3. Nah, jenis akarnya adalah dua akar berbeda dan real. Akar dari persamaan kuadratnya adalah 3 dan min 1. Plus 0. Jadi maksudnya karena kita pakai CMAT, jadi keluarannya itu bilangan kompleks gitu, imajiner dan real. Cuman kan di sini 0J berarti dia itu nggak imajiner. Nah, di sini hasilnya adalah berapa? 3 dan min 1 ya, benar berarti ya. Kemudian kita coba lagi yang kedua ya, x kuadrat min 6x plus 2. Kita coba ya. X kuadratnya itu 1 min 6 dan 1 A-nya, B-nya min 6 dan C-nya itu 2. Jadi dapatnya itu rada bentuknya rada tidak cantik gitu ya. Tapi coba kalian buktikan ini benar apa enggak kalau nilainya itu segitu. Dan kemudian juga kita coba yang nanti hasilnya bakal imajiner. Nah, ini contoh yang ketiga ini kayaknya hasilnya nih imajiner ya. Coba ya, X-nya sama dengan 1, B-nya 2, dan C-nya 3. Kelewatan. 1, 2, dan 3. Nah, ini karena diskriminannya dia itu negatif, pasti dia jenis dari akarnya itu pasti imajiner nih. Jadi dia itu nilainya kalau dalam bentuk kompleks, jadi ini penulisannya dalam bentuk kompleks ya, min 1 plus 1,4J dan min 1 min 1J. J ini sama dengan I, jadi kayak menyatakan ini adalah bilangan imajiner gitu. Biasanya kenapa kalau J biasa hasil akarnya itu negatif ya, negatif. Contohnya misalkan akar dari min 2. Nah, akar dari min 2 itu kita bisa tulis akar 2I. Nah, jadi akar dari min 1 itu sama dengan I. Gitu. Ya, itu kalau nggak salah ya. Tapi coba kalian cek lagi di internet, karena aku juga rada lupa. Oke, segini akar dari program penyelesaian persamaan kuadrat. Semoga program ini ngebantu kalian buat membentuk cara berpikir runtut